Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dalam kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online bersama Grace Ministry Church. Apapun keberadaan kita saat ini, dengan penuh sukacita Grace Ministry Church menyambut saudara untuk kita bisa beribadah dengan hormat, tertib, dan sukacita. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di dalam negeri, baik itu di pedesaan, di pedalaman, di lepas pantai, atau dimanapun saudara berada saat ini, di mana tidak ada gereja di sana, namun melalui online kita tetap bisa datang beribadah kepada Dia. Atau saudara yang di luar negeri yang menemui kesulitan di dalam beribadah, menemukan gereja di sana, mari kita beribadah bersama-sama dengan Grace Ministry Church. Tidak lupa juga untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Mari kita mempersiapkan diri, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban, kesesakan, kesalahan hidup kita kepada Dia, dan biar Dia memberikan kelepasan, kelegaan, dan kesembuhan. Kita datang memuji, memuliakan namanya, serta mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman. Sebelum kita memulai ibadah online yang sederhana ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, dan pimpinan serta penyertaan Tuhan, agar Roh Kudus menolong kita untuk bisa datang kepada Tuhan dalam bimbingan, pimpinan, dan penyertaan-Nya. Kita bersaat teduh sejenak, mari kita berdoa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari kita mengingat begitu besar anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita mengingat segala kebaikan-Nya. Dia senantiasa memberikan kita mengingat setiap saat, agar kita tidak larut, tidak hanyut di dalam perasaan keterpurukan kita, ataupun penyesalan yang dalam bersungut-sungut dan sebagainya. Mari saya ajak saudara-saudara untuk menyambut hadirat Tuhan dengan memujikan sangat besar anugerah-Nya. Kita nyanyikan pujian ini dengan menghayati sepenuhnya syair
yang terkandung di dalamnya. Kita pujikan sangat besar anugerahnya.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, ada begitu banyak serangan dan topan badai kehidupan yang kita hadapi, yang kita jalani. Tetapi kita mempunyai pelindung yang teguh, benteng yang teguh. Dia adalah perisai kita, juru selamat kita, penolong kita, penebus kita, yang menyelamatkan kita. Dan dialah pengharapan terbesar kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, berbagai macam problem, kesukaran, kesesakan, beban hidup yang mungkin pada pagi hari menghimpit kita, mari kita serahkan kepada Dia. Kita berlindung kepada Dia. Dan mari kita pujikan Allah-Mu, benteng yang teguh.
kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman, persembahan, dan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesegaran kepada kami. Engkau memberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menjalani hidup pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya kepada kami. Dan begitu banyak berkat yang kami terima, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Makanan, minuman, keuangan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa sukar kami, di masa-masa kami menghadapi begitu banyak problem, kesukaran, kesesakan, dan beban hidup. Pertolongan sungguh nyata. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak berkat-berkat-Mu yang sering kami lupakan, yang sering kali kami anggap sebagai sepele. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menghadap di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, yang semuanya itu begitu nyata, begitu jelas di hadapan-Mu. Tidak ada satupun dosa-dosa dan pelanggaran kami yang sanggup kami sembunyikan. Kami mengakui telah berdosa di hadapan-Mu, melanggar kekudusan baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu dan mohon ampunan, memohon belas kasihan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa meneruskan ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam beribadah ini untuk bisa melakukannya dengan benar, dengan baik di hadapan-Mu, baik itu memuji, memuliakan nama-Mu, memanjatkan doa, terutama untuk mendengar pemberitaan firman yang akan kami ikuti sebentar lagi. Tolong kami di dalam mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman yang akan diberitakan sebentar lagi. Dan kiranya Roh Kudus berkenan menolong setiap kami, memberikan kami hati yang terbuka, hati yang tunduk, hati yang rela, untuk siap ditegur, bahkan untuk siap menerima pengharapan yang baru, penghiburan yang baru, kekuatan yang baru, sehingga dengan rupa kami diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di segenap aspek kehidupan kami. Tolong kiranya Roh Kudus memberikan baik itu kemauan dan kemampuan untuk hidup yang selaras dengan firman Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan berdampak. Jangan biarkan ya Tuhan kami hidup di dalam kesia-siaan, menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan. Tetapi sebaliknya, kami bisa memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjalani hidup dengan baik. Roh Kudus kiranya menolong kami di dalam mengerti firman-Mu, dan kami berdoa
agar kiranya segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, pikiran kami yang membara kemana-mana, bahkan kelemahan tubuh kami mohon kiranya disegarkan, dikuatkan, dan kami bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan untuk mengerti firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah mempersiapkan, tambahi, ubahi, kurangi segala persiapan khotbahnya, sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala ego, kesombongan di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan salib Kristus yang kami dengar untuk kami lakukan. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan sebagai respon firman yang kami persiapkan. Kiranya Engkau menolong kami untuk memberikan persembahan dengan sikap dan motivasi yang benar, bukan untuk keegoisan kami supaya lebih diberkati ataupun motivasi-motivasi buruk yang lainnya, tetapi kami mau memberi semata-mata karena cinta Tuhan. Kami memberi yang terbaik untuk mendukung pelayanan di tempat ini, dan terutama pelayanan-pelayanan di mana Engkau menunjuk untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, kuduskanlah, bahkan berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini, untuk menolong saudara-saudara kami, untuk berbagi, untuk menyatakan kasih setia-Mu kepada dunia ini. Bapa di surga, kami tidak lupa menaikkan pokok-pokok doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau terus memberkati dan memimpin bangsa dan negara kami menuju bangsa dan negara yang hidup dalam keharmonisan, dalam kesejahteraan, kesentosaan. Oleh karena itu kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga pemerintahan yang terkecil. Berikanlah mereka hikmat satu persatu sehingga mereka bekerja tak-takan Tuhan. Kami sadar masih banyak korupsi yang gila-gilaan yang merajalela. Kami mohon campur tangan sehingga dengan kebijakan strategis korupsi ini bisa ditekan dan justru memakai kekayaan alam kami untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk keharmonisan kehidupan berbangsa dan negara kami. Kalau masih begitu banyak pelarangan ibadah, pelarangan izin untuk membangun rumah ibadah, bahkan kebebasan dalam bersekutu, beribadah, dan di dalam komunitas Kristen, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang campur tangan. Kami bahkan berdoa untuk para pelaku kerusuhan yang melakukan segala upaya untuk menghambat Injil menyebar di negeri ini. Biarlah Engkau Roh Kudus memberkati, menolong mereka, mempertobatkan, dan Injil boleh diberitakan dimanapun di seluruh negeri ini. Kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan, baik itu pendeta, penginjil, misionaris, hamba Tuhan awam, dimanapun mereka berada saat ini pada pagi hari ini, yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh
Kudus memberkati mereka dalam kondisi mereka. Khususnya para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan kepada mereka, sebab Engkau memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan pada pagi hari ini saat firman diberitakan, boleh membawa banyak jiwa untuk datang kepada Juru Selamat. Kami tidak lupa juga berdoa untuk STT Seminari dimanapun berada, para ketua STT, para akademis, para dosen, para mahasiswa yang mungkin saat ini sedang menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi mereka. Kiranya Roh Kudus menolong mereka memberikan hikmat dan mereka boleh melakukan yang terbaik untuk memuliakan melalui ilmu yang sudah mereka dapatkan. Berkatilah ya Tuhan untuk segala kebutuhan STT ini, baik itu bidang finansial, kesejahteraan para pengajarnya, dan terutama keteguhan di dalam memperlengkapi para mahasiswa untuk menyampaikan kebenaran terang dari firman Tuhan. Dan bukan hanya semata-mata memikirkan pertumbuhan banyaknya mahasiswa atau sekedar hanya untuk akreditasi, tetapi sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaatmu yang saat ini terbaring lemah, mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Rizal yang saat ini kesulitan berjalan, juga untuk Pak Rudi. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasih kepada mereka dan menjamah mereka, memberikan kesembuhan mereka, sehingga mereka bisa aktif kembali dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka, dan mengingat apapun itu adalah datang dari Engkau. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelesuan ekonomi, bahkan mungkin bangkrut habis-habisan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Bahkan Tuhan Engkau mencukupkan kebutuhan mereka, mengingat bahwa Engkau akan memelihara setiap anak-Mu. Supaya mereka tidak kekurangan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita, baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadi, biarlah mereka mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengenapkan sukacita mereka untuk menyalurkan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk setiap pelayanan yang kami lakukan di gereja kami masing-masing, ataupun di dalam pelayanan pribadi kami yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk segala kebutuhan pelayanan tersebut. Engkau sendiri yang mencukupkan, Engkau sendiri yang memberkati, sehingga pelayanan itu bisa berdampak. Bapa, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, orang-orang
ke dalam tangan seutuhnya. Inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan diri dengan memujikan pujian. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang cinta kasih Tuhan yang telah mati bagi kita yang berdosa dan menyediakan keselamatan di surga, di mana mempunyai Juru Selamat kita pasti selamat bersama dengan Juru Selamat kelak di surga. Mari kita pujikan pujian Ku suka mengabarkan. Mari kita persiapkan hati kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Mari kita persiapkan Matius 19 ayat 21.
Satu ayat saja kita akan belajar firman Tuhan, menggali, merenungkan firman Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan, memprioritaskan yang bernilai kekekalan. Mari kita buka Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harta, benda, dan kekayaan, harta benda dan kekayaan bisa menjadi jerat yang mematikan. Karena orang akan berani melakukan apa saja untuk meraihnya. Orang bisa melupakan apa dan berkorban apa saja untuk itu semua, untuk mendapatkan itu semua. Begitu banyak orang yang terjerat, tertipu karenanya. Dipikir kalau semua sudah terpenuhi, tercukupi, kalau semuanya sudah melimpah, akan tenang, bahagia. Tapi banyak yang tertipu karenanya. Justru akan menjadi susah, banyak pikiran, dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian berubah menjadi tamak dan rakus setelah mendapatkannya, setelah meraihnya. Mungkin itu adalah impian di masa lalu. Sehingga begitu mendapatkannya, dia mulai lupa diri. Banyak orang yang merasa begitu sayang untuk ditinggalkan. Harta benda, kekayaan, jabatan, posisi, kedudukan, susah saudara untuk meninggalkannya. Apalagi kalau merasa mendapatkannya itu dengan susah payah, dengan perjuangan yang tidak ringan, bertahun-tahun. Sekarang kita melihat konteks sejarah. Konteks dari Matius 19 ayat 21 ini, di mana Yesus berbicara kepada seorang pemuda kaya yang bertanya tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Sekilas pertanyaan ini sangat rohani. Tapi kalau kita renungkan dengan lebih mendalam, ini menunjukkan bahwa harta yang melimpah sekalipun tidak bisa menyelamatkan, tidak membawa tenang dan damai. Justru sebaliknya akan muncul keruwetan-keruwetan, membuat kita resah, susah tidur, malah sakit, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memprioritaskan hidup ini? Mari kita merenungkan prioritas hidup kita dan melepaskan diri dari ikatan jerat dunia. Apa yang menjadi prioritas hidup kita saat ini? Apakah pada hal-hal yang bernilai kekekalan ataukah pada hal-hal duniawi yang sementara? Pernahkah kita menghargai waktu Tuhan? Secara khusus kita menyediakan diri untuk dipakai Tuhan. Secara khusus kita menyediakan diri secara pribadi maupun keluarga kita untuk bersyukur kepada Tuhan.
atas apa yang sudah kita capai, sudah kita raih, kita dapatkan sampai saat ini. Pernahkah kita memprioritaskan Tuhan daripada kesibukan kerja, bisnis, usaha kita, studi kita, untuk cita-cita kita? Adakah kita sadar dan mensyukurinya? Karena semua itu, jika kita sudah meraihnya, sudah mendapatkannya, semua itu dari Tuhan. Semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Bukan semata-mata karena usaha dan kerajinan diri sendiri. Sekian apapun kita, tanpa berkat Tuhan, kita tidak mungkin bisa mendapatkannya, meraihnya. Saya sering kali mendapati di dalam pelayanan kunjungan mendoakan jemaat yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang berkelebihan. Tetapi di dalam kelemahan saat sakit itu sama sekali tidak bisa menikmati apa yang sudah dia raih. Ada orang yang tanahnya begitu banyak, kebun sawitnya banyak, tapi untuk makan pun harus dibantu dengan alam. Dan cukup lama dia mengalami sakit itu, dan dia melihat bahwa semua yang dia dapatkan tidak ada artinya. Nah, apakah pagi hari ini ada juga di antara saudara-saudara yang demikian, yang mungkin juga lagi terbaring lemah dan mengingat harta benda yang ditinggalkan? Sadarilah bahwa kalau kita bisa meraih segala sesuatu, apakah itu kekayaan, keuangan, jabatan, posisi, tidak akan mungkin bisa kita dapatkan, kita raih, jika Tuhan tidak memberkatinya. Sadari bahwa semuanya itu dari Dia. Dan oleh karena itu, kita kembalikan kepada Dia untuk melayani Dia, memberikan diri, bahkan menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Ada begitu banyak yang di sekitar kita yang hidup dalam kesusahan, yang dengan mata kepala kita sendiri kita tahu dia membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Di mana kita berada saat itu? Apakah kita menikmati kekayaan itu secara rakus, tamak, dan egois untuk diri sendiri dan keluarga sendiri dan kelompoknya sendiri? Di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kepemilikan. Ayat ini menekankan pentingnya menyerahkan segala kepemilikan kepada Tuhan untuk mengikut Dia sepenuhnya. Kepemilikan kita. Dan renungkan, ada masanya, saatnya, saat kita menggenggam erat apa yang sudah kita raih, kita dapatkan, Tuhan bisa suatu saat memaksa untuk saudara melepaskannya, agar kita bisa mengikuti Dia, agar kita bisa memprioritaskan hidup hanya bagi Dia, memakai berkat-berkat-Nya untuk menjadi saluran berkat. Pernahkah kita secara sadar memikirkan harta benda yang begitu melimpah yang diberikan Tuhan ini, kepada siapa aku salurkan? Kepada pelayan-pelayan mana yang harus aku support? Bahkan melibatkan diri secara sadar untuk ikut
belajar melayani, dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai kenalan seorang jemaat biasa dari Bukit Tinggi. Beliau adalah orang biasa, tetapi beliau merasa bahwa berkat Tuhan begitu melimpah. Beliau tidak memandang sebagai orang yang bagaimana gitu ya. Dan beliau support pelayanan saya. Dan selalu ada pertanyaan, Pak Aryo, bulan ini pelayanan kemana? Beliau yang support. Secara sadar dari firman-firman yang saya beritakan, mungkin Roh Kudus menggerakkan beliau untuk mensupport pelayanan, sehingga saya bisa melakukan pelayanan kemana saja, ke pedesaan, pedalaman. Beliau selalu tanya, bulan ini pelayanan kemana? Sadarkah kita ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan? Begitu banyak hamba Tuhan, khususnya di pedesaan pedalaman itu yang masih kurang, yang bisa kita support, baik itu kebutuhan operasional pelayanannya maupun keluarganya maupun anak-anaknya. Mari kita peduli, kita perbaiki. Kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan ingat, semua itu dari Tuhan. Semua itu adalah berkat Tuhan. Maka kita serahkan kembali kepada Tuhan untuk dipakai bagi sesama, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Ibaratnya seperti got ya. Kalau airnya tidak mengalir, itu gotnya akan bau, akan tersumbat dan sebagainya. Selalu ingat saudara bahwa Tuhan yang mempunyai semuanya itu. Bahkan kekayaan kita, harta benda kita, posisi jabatan kedudukan kita, Tuhan yang mempunyai semuanya itu. Tuhan tidak membutuhkannya karena semua adalah miliknya. Yang diperlukan adalah untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Dan seringkali kita masih setengah-setengah. Ada yang digandoli. Masih ada yang kita emang kita sayangkan untuk dilepaskannya. Apalagi kalau itu didapat dengan susah payah selama bertahun-tahun. Jangan kaget, saudara. Terkadang Tuhan sekali lagi memaksa kita untuk melepaskan milik kesayangan kita jika kita terlalu kuat mencengkramnya hingga melupakan Tuhan. Dan ini seringkali yang membuat orang kecewa dan ingin undur dari Tuhan dan melepaskan semuanya. Karena mengikut Tuhan itu tidak mudah. Melepaskan segala kenyamanan, menyangkal diri, merendahkan diri. Tapi yakinlah, kalau kita dipanggil Tuhan untuk pelayanan, Tuhan pasti mencukupkan kita. Tuhan pasti memelihara. Dan ikut Tuhan itu perlu pengorbanan. Yesus mengajarkan bahwa mengikutnya memerlukan pengorbanan total dan melepaskan cinta pada kekayaan material.
tidak bisa dinomor duakan, dinomor kesiakan. Harus dengan sadar kita junjung tinggi, kita hormati, kita sembah dan puji dalam arti setinggi-tingginya. Dan spirit duniawi bisa mengikis, menggerogoti iman seseorang. Kalau kita tidak rela berkorban bagi Tuhan, maka sebenarnya apapun yang kita lakukan kan sia-sia bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat pengorbanan juru selamat yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, yang menggantikan kita yang seharusnya dihukum, maka kita akan sadar bahwa apapun yang kita berikan selama di dunia ini tidak bisa menggantikan kasih setianya. Kalau hanya sekedar melepaskan keduniaan kita, hak milik kita, karena semuanya milik Tuhan. Bisnis itu juga milik Tuhan. Usaha saudara milik Tuhan. Berapa yang kita berikan bagi kemuliaan Tuhan? Seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama untuk menyatakan cinta kasih Tuhan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekayaan akan pengertian dari firman Tuhan yang bernilai kekal itu jauh lebih berharga daripada yang fana, yang sementara. Tidak peduli berapa triliun harta benda saudara di dunia ini, semua alam semesta ini miliknya, termasuk kekayaan saudara. Dan mudah saja Tuhan mengambilnya jika dia tidak pernah sadari itu. Dan sebaliknya juga mudah saja Tuhan mengangkat orang yang kurang sepanjang dia hidup lurus di hadapan Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti pelihara. Kalau burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Betapa kita manusia juga Tuhan pelihara. Apapun yang menjadi beban, kesukaran yang saudara hadapi saat ini, sadari Tuhan memelihara. Maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Justru pada saat kita mengalami himpitan, kesesakan, problem, kesukaran, datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat, kekuatan. Kekayaan dunia adalah penghalang. Sadari ini. Dan firman Tuhan dengan tegas mengajarkan, sekali lagi kekayaan dunia adalah penghalang. Apa saja bisa menjadi penghalang bagi kita untuk dekat dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus, Juru Selamat, penebus dosa. Bandingkan dengan kekayaan rohani yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Bandingkan dengan pengertian yang dibukakan akan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak, mana yang kudus bagi Tuhan, mana yang tidak, dan sebagainya. Bandingkan kekayaan rohani dan kekayaan materi yang kita dapatkan, mana yang lebih besar. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kekayaan dunia dapat menjadi penghalang bagi hubungan yang benar dengan Tuhan jika
kita tidak mengelolanya dengan benar, tidak mengembalikannya bagi kemuliaan Tuhan, membangun untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sedang ibadah di gereja, tapi pikirannya sibuk, ruwet, kacau balau, pikirannya kemana-mana, tentang soal pekerjaan, tentang soal bisnis, usaha, tidak tertuju kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan yang sedang berbicara melalui firman-Nya lewat pemberitaan firman gereja. Renungkan satu hal, semua alam semesta ini, termasuk harta benda kekayaan kita ini, semua itu miliknya. Mengapa tidak kita sadari dan kembalikan semua untuk memuliakan Dia, untuk mendukung pelayanan yang memuliakan Dia, untuk membantu dengan berbagi kepada sesama yang masih membutuhkan, yang juga adalah ciptaan, yang mungkin ada di depan mata kita, di sebelah kiri kanan kita, di lingkungan sekitar kita. Kemana kita ada saat mereka sungguh-sungguh membutuhkan? Adakah kita peduli? Ada begitu banyak gereja yang sibuk membangun building, bangunan, supaya makin megah, makin mewah, dengan layar LCD yang luar biasa mahal. Tapi apakah mereka memikirkan masih ada begitu banyak, bahkan mungkin jemaat yang kurang mampu, para janda yang bingung soal rumahnya, tidak mempunyai rumah, atau bahkan sekitar lingkungan gereja itu masih banyak yang kurang mampu. Kemana pikirannya? Apakah Tuhan berkenan terhadap prioritas membangun fisik benda-benda yang sebenarnya ada mati? Di sini pentingnya pengorbanan. Pengorbanan harta benda adalah bukti cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pengorbanan adalah inti dari pengikut Yesus yang sejati. Yesus telah rela mati di kayu salib. Apa yang kita berikan bagi Dia? Yang sudah diselamatkan semestinya mau dan dimampukan untuk bisa berkorban bagi kemuliaan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Orang Kristen mula-mula kuat karena persaudaraan yang saling menolong, saling menguatkan, saling berdoa dan mengasihi dan sebagainya. Yang kekurangan, yang kelebihan mencukupkan yang kekurangan. Adakah spirit ini gereja mula-mula ini juga ada di dalam diri kita? Yang secara sadar saudara sedang diberkati secara melimpah oleh Tuhan. Kemana kita salurkan berkat-berkat Tuhan itu? Ini tidak boleh diselewengkan. Berkat-berkat Tuhan tidak boleh diselewengkan atau disalahgunakan oleh para hamba Tuhan di dalam mengelola setiap persembahan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga sendiri, kelompok sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan dan kesejahteraan komunitas. Tuhan tidak memerlukan uang kita, tetapi itu kita salurkan untuk memuliakan Tuhan bagi kesejahteraan orang lain,
bagi kesejahteraan jemaat dan juga lingkungan sekitar kita sebagai bentuk pedulian. Dan kita bisa memakai setiap berkat Tuhan dalam konteks cukupnya bagi kebutuhan pribadi dan keluarga, bukan untuk yang foya-foya dengan kedok kesalahan yang intinya memanfaatkan persembahan persepuluhan jemaat. Jemaat memberikan persembahan dengan tulus ikhlas, maka kita harus memakainya dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang hidup, bukan benda-benda yang mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kunci ikut Tuhan adalah ketaatan, pengorbanan, dan melayani. Kehendak Tuhan untuk umatnya adalah untuk hidup dalam ketaatan, pengorbanan, dan pelayanan baginya. Yesus mengajarkan bahwa mengikut Dia memerlukan pengorbanan total dan melepaskan cinta pada kekayaan materi keduniawian. Spirit duniawi itu harus berani kita lepaskan kalau kita mau mengikut Tuhan dengan benar. Kehendak Tuhan untuk umatnya adalah untuk hidup dalam ketaatan, pengorbanan, dan pelayanan kepadanya. Mari kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang membawa berkat dan kehidupan yang kekal. Apapun yang sudah Tuhan beri, termasuk kepandaian, kekayaan, harta benda, posisi jabatan, orang-orang yang kita sayangi. Mari menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, membawa berkat dan kehidupan yang kekal. Dia yang memberi dan memberkati semuanya, maka kita pergi persembahkan juga semuanya bagi Dia. Firman Tuhan mengajak untuk merenungkan prioritas hidup dan melepaskan diri dari pengikat dunia, jerat dunia, tipu daya dunia. Marilah kita hidup di dalam ketaatan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh, mengikut teladan Yesus di dalam Matius 19 ayat 21 ini. Ayat ini menegaskan pentingnya mengelola harta benda dengan bijaksana dan menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama, mengutamakan Tuhan, harta benda atau kekayaan. Renungkan kekayaan harta surgawi yang akan kita peroleh di dalam juru selamat, di dalam kekekalan. Itu jauh lebih bernilai dari harta yang paling mahal di dunia ini. Mari kita hidup di dalam ketaatan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh, mengikuti teladan Yesus di dalam Matius 19 ayat 21 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk berani mengikut Tuhan dengan melepaskan segala hal yang kami cengkeram kuat-kuat, khususnya harta benda, kekayaan yang sudah Tuhan beri. Semuanya adalah dari Engkau. Dan biarlah kami mampu untuk memakai setiap berkat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain,
mendukung pelayanan gereja, dan sebagainya. Arahkan kami ya Tuhan, kemana kami harus melayani, kemana kami harus mendukung pelayanan itu, dengan siapa kami harus bekerja sama, supaya kami bisa belajar bagaimana memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, orang-orang berdosa. Kami mau berkomitmen pada pagi hari ini, menyerahkan hidup kami, bahkan kekayaan kami, jabatan kami, posisi dan kedudukan kami. Roh Kudus kiranya memimpin kami untuk memakai semua itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, dan memprioritaskan untuk memuliakan Tuhan, untuk memprioritaskan hidup kami pada hal yang bernilai kekal, bukan yang fana ataupun sementara. Tolong kami di dalam setiap menghadapi serangan iblis untuk makin dekat kepadamu. Berikan kami pengertian yang benar melalui firman, dan kami boleh diberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami ke dalam tangan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian Tuhan pimpin anakmu. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dengarkan pujian Tuhan pimpin anakmu.
penghujung ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Mari kita pujikan doksologi. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman, saudara. Yang pertama, jika ada dari saudara-saudara sekalian yang ingin atau rindu untuk bergabung sebagai jemaat Grace Ministry Church, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar, ataupun mungkin bagi saudara-saudara dan komunitas saudara yang rindu untuk bersama-sama melayani Tuhan, berkolaborasi, bersinergi pelayanan. Mari kita melakukan pelayanan bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya akan memulai kelas baru dengan mata kuliah baru, soteriologi atau doktrin keselamatan, dan pneumatologi, doktrin Roh Kudus. Kelas ini untuk interdenominasi. Silakan mendaftarkan diri kalau ingin ikut kelas ini. Rencananya kita akan melakukan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 7 malam untuk kelas soteriologi dan pneumatologi. Persekutuan doa, konsel, ataupun kelompok-kelompok bersama teman-teman saudara, silakan bergabung dengan STOS. Dan silakan mendaftarkan diri di nomor 081803030465550. Dengan penuh sukacita kita belajar diperlengkapi melalui firman Tuhan, diperlengkapi untuk mengerti kebenaran, supaya kita giat berkobar-kobar melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu. Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita menjalani hidup ini dengan bersandar pada pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan taat intinya untuk mengucap syukur kepada Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.